Setelah mengenal beberapa opsi yang kita punya, di bagian ini saya akan mengajarkan seputar Laravel Fortify, yaitu Headless UI Auth atau autentikasi yang tidak memberikan kita user interface-nya. Itu penjelasan paling simpelnya. Langsung aja kita buka dokumentasi dari Laravel Fortify di GitHub-nya. Seperti teman-teman lihat, ini adalah di bawah dari Laravel langsung. Jadi cukup bisa kita andalkan dibanding proyek yang lainnya. Yang pertama, kalau teman-teman mau install, tinggal menjalankan Composer Require Laravel Fortify-nya. Setelah itu, jalankan PHP Artisan Vendor Publish untuk mempublish beberapa file yang berhubungan dengan si Fortify-nya ini. Teman-teman lihat di sini daftar file yang dibuat oleh kita. Kalau teman-teman mau intip, di sini di bawah folder action ini adalah fungsi-fungsi backend yang sudah otomatis di-generate untuk kita yang siap digunakan. Lalu untuk menggunakannya, teman-teman juga bisa menjalankan PHP Artisan Migrate. Dan jangan lupa di bawah folder providers-nya, di bawah folder app-nya, di bawah bagian providers, teman-teman perlu memasukkan si Fortify Service Provider-nya agar dia terbaca di sini. Di bawah array dari providers-nya. Setelah teman-teman jalankan, teman-teman juga sudah melakukan migrasi. Berarti teman-teman sebelumnya harus menjalankan environment-nya di database username dan password masing-masing. Kalau sudah dan menjalankan proyeknya, ini adalah PHP Artisan Serve. Saya singkat di sini, mungkin teman-teman nggak punya bisa jalankan PHP Artisan Serve masing-masing. Sekarang kita akan lihat instalan dari Fortify-nya. Pada saat teman-teman coba ke halaman register ataupun ke halaman login, teman-teman akan mendapatkan error karena kita belum memberitahu kemana harusnya ketika user mengklik atau berada di URL tersebut masing-masing. Kita lihat dulu feature dari Fortify-nya. Teman-teman bisa ke bagian Fortify sekarang setelah diinstal di bagian konfigurasi. Ini adalah hal-hal dasar yang secara default didatangkan buat kita. Kita juga nanti bisa mengaturnya kalau teman-teman mau mengganti untuk login-nya, kalau mau bukan pakai email, mau pakai username juga bisa. Atau yang defaultnya kayaknya name sekarang, teman-teman bisa ngeganti jadi username. Di sini arah redirect-nya, middleware yang dipakai, dan hal-hal lainnya. Ini untuk beberapa fitur yang disediakan untuk kita, ada registration, reset password, lalu ada email verification, update profile, update password, dan two-factor authentication. Pada saat video ini dibuat sendiri, yang disarankan yang kompatibel untuk si Fortify ini ada 3 yang secara otomatis, yaitu si registration untuk mendaftar, reset untuk ngereset passwordnya, dan email verification yang bersifat opsional. Jadi ketiga hal ini bisa kita uncomment dulu. Dan email verification ini kalau teman-teman mau usernya saat login, dia harus verifikasi email dulu saat daftar baru bisa mengakses fitur-fitur yang terlindungi lainnya. Jadi yang disarankan 3 ini yang diaktifkan, tapi teman-teman bisa bikin ini opsional kalau dia mau langsung akses aplikasinya gitu aja tanpa perlu verifikasi email. Nah, jadi kita lihat dulu nih kalau kita lakukan seperti ini saja. Lalu berikutnya untuk authentication-nya kita akan lihat di dokumentasinya. Saya akan bantu teman-teman di sini ngelihat dokumentasinya. Meskipun kurang rapi di sini, menurut saya kurang rapi. Teman-teman bisa ngelihat bab-bab besarnya di bold seperti ini, kurang lebih tag H2 atau H3. Jadi untuk autentikasi atau untuk login-nya kita perlu memasang ini di metode boot-nya, di file Fortify Service Provider-nya ini untuk login. Lalu nanti kalau teman-teman scroll lagi, nanti untuk registration juga kita perlu ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu password reset kita juga perlu ini. Jadi ada 3 hal kurang lebih yang mau kita masukkan. Saya akan masukkan di Fortify Service Provider-nya. Di fungsi boot-nya kita masukkan ketiga fungsi untuk memanggil view-nya ini, si login view. Lalu untuk registration juga ada di sini untuk register view-nya. Dan yang ketiga untuk password resetnya, hal yang sama kita lakukan di sini. Nah, jadi ketiga hal ini untuk memberitahu si aplikasi Laravel kita kalau kita akan mengarahkan user ke file masing-masing login, register, dan juga forgot passwordnya. Tentu teman-teman boleh ganti ini return view biasa, teman-teman boleh ganti alamat yang teman-teman mau. Pastikan teman-teman membuat filenya di bawah resources views-nya ini. Nah, jadi sekarang harapannya setelah kita menginstal ini, kita masih ada error, tapi sudah error yang berbeda ketika kita ke salah satu halamannya.
Ini dia sekarang view-nya yang belum ada atau auth register-nya. Ini sudah kita ekspektasi karena kita belum membuat file resources-nya. Ingat, si Fortify ini fokus untuk backend-nya aja. Si UI-nya headless atau tidak ditentukan. Jadi teman-teman bisa bikin seperti biasa file login, file form yang teman-teman isi beberapa datanya. Nah, untuk registernya sendiri, kalau teman-teman lihat di actions di Fortify di create new user-nya, yang wajib di sana ada nama, email, dan juga password yang teman-teman harus isi pada saat user mendaftar pertama kali. Tentu kamu boleh ganti di sini jadi username dan yang lain-lain. Teman-teman juga pastikan memainkan model usernya ketika mengganti suatu data di sana. Seperti nama table ini, nama kolom ini kalau teman-teman mau ganti atau menambahkan data-data lainnya. Dan juga satu lagi yaitu si user migration-nya. Teman-teman juga bisa mengganti di sini apa nama teman-teman yang mau jalankan, lalu nge-reset si migrasinya. Nah, tapi itu udah di luar scope Fortify-nya. Ini sekilas tentang si Fortify, apa yang teman-teman bisa lakukan dan yang tidak datang secara otomatis. Sekali lagi teman-teman perlu bikin view-nya masing-masing sendiri, dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di sini apa kebutuhannya masing-masing. Tapi kasarnya untuk registrasi kita bisa lihatnya di file tadi apa kebutuhannya, teman-teman bisa modifikasi. Lalu dia ngepost ke halaman register. Lalu untuk yang lainnya seperti login dia juga otomatis. Tapi kalau teman-teman mau mengganti kode login biasanya, kita bisa ngelihat di sini di Fortify Authenticating-nya. Jadi kalau misalnya saya nggak mau pakai username password aja, teman-teman bisa copy paste kode ini lalu mengganti apa yang teman-teman mau cek atau bagaimana validasi login teman-teman. Tapi kalau mau standar di Laravel, yaitu email password, kita bisa biarkan seperti ini.